Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kawan, pada review kali ini kita mau ngebahas sebuah laptop terbaru punya Lenovo yang memiliki pembaruan dari segi desain dan juga komponen. Nah, untuk kita bahas, ini serinya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 14A RP10 yang mengeluarkan varian AMD Ryzen series. Nah, untuk varian produknya, dia itu ada dua bro. Yang kita bahas ini varian Ryzen 7, harganya mulai di bawah di angka 9,7 juta rupiah. Semisal teman-teman budgetnya 8 juta, bisa geser tuh ke Ryzen 5 yang memiliki varian RAM 8 GB. Dan kalau kita lihat laptop ini bro, nanti kalau kalian beli ada dua buah varian warna. Yang kita bahas warnanya biru, ada juga warnanya silver terang. Tinggal disesuaikan sama selera kalian. Yang jelas enaknya gini bro ya, sebelum kita ngebahas laptop ini mungkin kita agak mundur ke belakang bahwa varian IdeaPad Slim 3 itu sebelum seri ini dia itu mengalami kemunduran menurut saya. Karena yang seri sebelumnya itu bro ya, selain laptop itu dihilangkan opsi upgrade-nya, layarnya menjadi panel TN. Lah di seri yang baru ini layarnya pakai panel IPS, kemudian opsi upgrade-nya sama-sama lengkap dengan varian IdeaPad Slim 5. Jadi, kalau kita ngomong soal jangka panjang, laptop ini nyaman dipakai untuk berbagai kebutuhan. Semisal untuk kebutuhan kuliah, bekerja sebagai seorang karyawan, ataupun kita pakai laptop ini untuk kebutuhan mencari cuan alias berwirausaha. Oke bro ya, langsung aja kita bahas. Laptop ini kalau kita lihat, dia itu upgrade-nya nggak cuma dari komponen dan juga desainnya. Tapi, mulai kalian pegang pertama kali, kardus packingnya itu pun beda. Kalau dulu kita beli laptop Lenovo kan kita dapat kardus yang kecil doang. Nah sekarang kardus tipe Lenovo IdeaPad Slim 3 ini bro, dia itu menjadi mirip kayak punya Asus. Jadi dia punya kardus double, alhasil kalau kalian beli ini akan mempermudah teman-teman membawa produknya, apalagi sekarang musim hujan. Berikutnya kalau kita lihat dari segi desain fisiknya, laptop ini juga naik level. Nah ini kalau kita perhatikan bro ya, bagian cover luar, laptop ini dia berbahan aluminium, mirip banget sama tipe IdeaPad Slim 5, ada logo Lenovo di bagian tengah. Berikutnya untuk bagian palm rest dan juga penutup cover bawah, laptop ini dia itu berbahan dari plastik ABS. Alhasil dengan berbahan campuran seperti ini, laptop ini jadi punya bobot yang cukup enteng, hanya di angka 1,39 kg. Berikutnya kalau kita perhatikan, waktu kita angkat, ketebalan laptop ini juga termasuk tipis sekali. Dia cuma di angka 17,9 mm, jadi kalau masuk ke dalam tas, ini nggak sampai mirip kayak buku kotak. Tapi kayak mirip seperti buku tulis yang tertumbuk dua, tipisnya seperti itu bro. Terus laptop ini kalau kita lihat juga, dia itu juga dilengkapi sama layar yang udah nyaman di mata. Karena laptop ini sekarang dia pakai panel IPS. IPS-nya itu dia pakai resolusi WWSGA. Untuk aspek rasionya di angka 16:10, jadi tampilannya lebar seperti ini. Cuman untuk akurasinya dia masih menggunakan 45% NTSC. Lanjut untuk kameranya, menurut saya dia lumayan bening dan hasilnya kalau direkam, kalian bisa lihat dari hasil seperti ini. Nah, inilah hasil dari pengujian kamera dari Lenovo IdeaPad Slim 3 yang menurut saya ini cukupan bro ya. Bening banget sih memang enggak, tapi kamera ini sudah dilengkapi sama privacy shutter fisik. Terus kalau kita pakai untuk kebutuhan meeting, ya hasilnya bisa kalian lihat. Ini kita menggunakan dua buah lampu dalam studio, jadi kalau kalian pakai di dalam ruangannya ada lampunya, hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian kalau kita geser ke bagian keyboard, laptop ini juga punya keyboard yang nyaman menyobot ngetik. Shortcut-nya simple untuk dipakai dan keyboard ini memiliki bezel tambu warna putih. Tentunya bisa disesuaikan sama selera kalian. Bagian sisi kiri kanan dia itu punya lubang speaker yang bisa lebih nyaman untuk kalian dengarkan waktu mendengarkan musik atau nonton film. Terus untuk touchpad-nya ini ukurannya cukupan, nggak terlalu lebar, nggak juga terlalu kecil, jadi kita nyaman aja untuk berakselerasi. Geser juga ke bagian kiri kanan, laptop ini memiliki colokan yang lengkap, cuman minusnya nggak ada colokan RJ45. Dan tombol powernya, kita bisa perhatikan dulu ya, bahwa posisinya itu terletak di bagian samping kanan. Jadi kalau kalian ngetik, laptop ini nyaman, nggak gampang tertekan tombol power karena tidak menjadi satu di dalam keyboard. Lanjut kawan, kita akan ngebahas inti dari laptop ini, yaitu dari dapur pacunya. Untuk prosesornya, laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dia pakai Ryzen 7 7735HS. Prosesor ini bro, dia itu punya 8 core per 16 thread dengan kecepatan maksimal hingga di angka 4,75 GHz. VGA-nya seperti biasa, Lenovo kalau varian AMD, dia VRAM-nya bisa kita maksimalkan hingga di angka 2 GB yang memastikan semua software berat kalian, entah untuk pakai software seperti kayak AutoCAD, kemudian pakai Adobe Premiere, hingga untuk kalian
tipis-tipis bermain game, ini akan cukup nyaman sekali karena bisa setting di 2 GB. Untuk nyetingnya itu cukup mudah di dalam settingan BIOS. Lalu RAM-nya laptop ini udah nyaman, nggak perlu upgrade bro, karena komponen lagi mahal. Ini laptop udah dikasih 16 GB. Tapi nanti di kemudian hari, semisal kalian merasa lemot, RAM laptop ini masih bisa kita upgrade. Karena konfigurasinya dia 8 GB solder, 8 GB-nya masih bisa kita ganti dengan kapasitas lebih gede maksimal di angka 16 GB, totalnya di angka 24 GB. Penyimpanannya dia punya dual channel. Nah, dual channel ini salah satunya udah keisi 512 GB. Yang satu bisa kita tambahkan juga. Catatannya M2-nya ini pendek bro ya, ukuran pakai 2242. Berikutnya untuk softwarenya, Lenovo Idea Slim 3 seperti biasa lengkap. Ada Windows 11, ada Office Home 2024, atau bisa pilih M365 Basic. Nah dari sini kalau kita pakai laptop ini bro ya, semisal kita pakai di ruang publik, di kantor ataupun di sekolah, otomatis kita kan membutuhkan konektivitas WiFi. Nah WiFi-nya ini udah stabil sama sinyal karena seri baru pakai WiFi 6. Bluetooth-nya pun enak untuk bisa kita konekin sama audio ataupun ngirim data karena pakai Bluetooth versi 5.3. Dan kalau kita lihat dari penggunaannya waktu kita ke yang berat-berat, laptop ini pakai sistem cooling single fan, terus suhu permukaannya menurut saya cukup adem karena hanya mencapai di angka 46 derajat Celcius. Itu pun kita benchmark seperti biasa, pakai render dan juga pakai bermain game. Selanjutnya untuk di sisi baterai, laptop ini termasuk awet menurut saya karena dengan kapasitas bawaan dia itu kasih 50 hour, waktu kita pakai tanpa dicas sama sekali, laptop ini mampu bertahan di angka 7 hingga 8 jam. Berikutnya untuk charger bawaannya, laptop ini dikasih colokan bulat, kapasitas 65 watt, tapi enaknya bro ya, semisal teman-teman ketinggalan charger, nah laptop ini untuk colokan Type-C-nya dia support untuk charger, sehingga teman-teman nggak usah worry ketika terjadi hal tersebut. Dan yang terakhir untuk garansinya, laptop Lenovo ini pastinya nyaman, dikasih jaminan 2 tahun plus ADP dan service centernya tersebar luas di seluruh Indonesia. Lanjut kita akan masuk ke pengujian benchmark dengan data yang sudah kita kumpulkan seperti ini kawan. Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini bro ya, seperti biasa kita akan memversuskan laptop yang kita bahas yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ARP10 versus merek lain dengan tolak ukur spek sama yaitu pakai Ryzen 7 dengan konfigurasi semuanya sama, RAM 16 GB, penyimpanan 512. Nah, untuk motornya yang sama plek-ketiplek ada di 3 buah merek. Satu ada Asus, nomor 2 ada Infinix, nomor 3 ada Advan Workplus. Jadi detailnya kalau kita head to head kan, kurang lebih perbandingannya itu seperti ini. Asus sama Lenovo perbandingannya adalah si Asus Expertbook P1 PM1403 CDA, dia itu secara harga memang lebih mahal, tapi benefitnya kalau kalian beli Asus bro, garansi lebih panjang yaitu 3 tahun. Kemudian dari segi hardware, laptop ini memiliki pengujian ekstrim dan itu nggak dimiliki oleh Lenovo. Tapi sayangnya seri Asus Expertbook P1 ini bro ya, yang varian Razer, di pasaran itu dia memang stoknya nggak banyak alias terbatas. Lanjut, untuk yang kedua ada di brand Infinix InBook B14 yang menggunakan spek sama tapi harganya ini dia dibanderol yang jauh lebih murah yaitu mulai di angka 7,6 juta rupiah. Nah, si Infinix Xbook ini bro ya, menangnya dari segi harga kalau kita versuskan dengan si Lenovo. Cuman sayangnya kalau kita melihat untuk jangka panjang, Infinix ini kalahnya adalah dari segi garansi karena dikasih cuma 1 tahun dan service centernya tidak seluas seperti Lenovo. Terakhir ketiga ada Advan Workplus yang speknya memang sama, tapi laptop ini keunggulannya ada di 2 poin. Pertama, harganya lebih murah, mulai 7,9 juta rupiah. Lalu untuk sistem coolingnya, si Advan ini bro, dia pakai dual fan. Jadi semisal kita ke yang berat-berat, mungkin kayak lebih okean Advan, tapi sebenarnya suhunya mirip-mirip
mirip-mirip aja loh sama Lenovo. Terus kalau untuk masalah after sales alias jangka panjang, si Advan itu kalahnya garansinya cuma 1 tahun, beda banget sama Lenovo. Dan dari sini kalau kita simpulkan, si Lenovo yang dijual di angka 9 jutaan rupiah yang menggunakan Ryzen 7, VRAM 2 GB, desain baru, kayaknya ini bisa menjadi pilihan yang relevan ketika teman-teman cari laptop ngebut tipis terus budgetnya under 10 juta. Ya situ aja bro ya. Saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat. Terus salam jos. Oke, see you next video kawan. Lenovo mantap.